Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa taba'a hudah. معنا من جديد من سلسلة محاضرات في علم المناظرة، وقد سبق أن أوضحنا في اللقاء السابق أننا قد توقفنا في موضوع أنواع تقسيم الكلي إلى جزئياته. Kita sudah sampai pekan lalu atau pertemuan sebelumnya pada jenis-jenis taksim al-kulli ila juz'iyatihi. Yang mana taksimul kulli ila juz'iyatihi ini terbagi kepada dua model taksim gitu. Yang pertama, jika dilihat dari susunan bagian-bagiannya, perbedaan ataupun saling berlawanannya, maka taksim ini dibagi menjadi dua, yaitu taksim al-haqiqi dan kemudian kedua taksim al-i'tibari. Kita sudah jelaskan kemarin. Kita akan share teks daripada buku Risalatu al-Adab fi ilmi adab al-bahth wal munadhara li Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Al-Azhari rahimahullahu taala. Baik, kita sudah sebentar, kita perbesar sedikit. Oke. Kita sudah sampai di sini. Ya. Jadi taksim anwa' taksimil kulli ila juz'iyatihi ini pun terbagi dua, yaitu jika dilihat dari perbedaan ataupun saling berlawanan daripada bagian-bagiannya, dia menjadi dua, yaitu taksim hakiki dan taksim i'tibari. Adapun wabin nazar ila inhisar al-muqassam fima yudhkar min al-aqsam yanqasimu ila aqliyin wa istiqra'in. Ya. Kalau dilihat dari cakupan daripada bagian-bagian dari sesuatu itu, ya, maka dia terbagi menjadi taksim aqli dan taksim istiqra'i. Adapun taksim hakiki, sedikit review. Taksim hakiki kemarin kita sudah jelaskan bahwa taksim hakiki itu yaitu bagian-bagian yang menjadi bagian-bagian yang tersusun menjadi satu bentuk begitu, yang bagian-bagian itu mutabayinah, berbeda, saling berbeda, tidak sama gitu. Secara akal dan secara di luar akal, ya, secara maknawi, secara makna juga beda. Nah, juga berbeda dia. Maksudnya apa? Ala ma'nan annal aqla qad hadda li kulli qismin haqiqatan tubayinu haqiqata ma'adah. Jadi bahwa akal kita ketika mendapatkan informasi tentang sesuatu sudah tergambar oleh akal kita hakikat bagian-bagiannya, susunannya itu berbeda dengan bagian lainnya. Seperti kalau kita mendengar informasi seperti dapur begitu, ya, dapur. Kita kalau mendengar informasi dapur, akal kita langsung memberikan batas-batasnya. Ya, seperti bagian-bagian dapur apa aja, kompor, kuali, rak piring, wastafel dan sebagainya. Nah, artinya bagian-bagian dapur ini berbeda sama lainnya. Wastafel nggak sama dengan rak piring, kompor nggak sama dengan wastafel begitu. Jadi saling berbeda. Ya. Jadi wabiha yatamayyazu an jami'i ma'ada, maka bagian-bagian yang menjadi bagian dari dapur itu berbeda satu sama lainnya. Kemudian wala yakunu fil khariji syai'un wahidun yumkinu an tatahaqqaqa fihi al-haqa'iqul mutabayyinah walau bi'tibaratin mukhtalifah. Ya. Adapun secara fakta, ya, secara faktanya tidak ada kemungkinan satu bagian pun di luar dari apa yang akal gambarkan.
di luar daripada akal yang sudah batasi itu. Jadi kita mungkin kalau kita mendengar dapur, maka tidak akan mungkin baik secara akal maupun secara fakta di kenyataannya bahwa ada mungkin kamar apa ya, ada rak baju di dapur, itu nggak mungkin karena itu bukan bagian dari karena bukan bagian dari bagian dapur, itu nanti tukhalif, itu bukan tubayin ya. Tubayin itu berbeda dia, tapi dia masuk bagian dapur. Tapi kalau sudah masuk lemari baju di dapur, maka itu bukan bagian dari dapur, maka itu tidak mungkin ya. Wala yakunu fil khari syai'un wahidun yumkin an tatahaqqaqa fihi al-haqa'iqul mutabayyinatu walau bi'tibaratin mukhtalifah. Ya, tidak akan mungkin ada sesuatu yang di luar memang bagian dapur ya, apapun asumsi dan faktor-faktor yang membuatnya ada, tidak mungkin. Ya. Di sini beliau contohkan taksim zawiyah ya. Misalnya taksim zawiyah. Beliau contohkan kemarin taksim zawiyah. Apa zawiyah itu kan? Zawiyah itu kan sudut ya, sudut. Garis sudut. Kalau kita belajar geometri di dalam matematika, maka sudut itu ada hadatun ya. Az-zawiyah itu tanqasimu ila hadatin wa qa'imatin wa munfarijah. Sudut geometri itu terbagi 3. Ada haddah, lancip, ada qa'imah, siku, ada munfarijah, tumpul. Maka akal kita ketika mendengar sudut, maka yang tergambar bagi akal kita itu hanya 3 itu. Ya, imma lancip, wa imma siku-siku, wa imma tumpul. Itu aja. Ya. Baik secara akal maupun secara kenyataannya. Karena memang tidak ada hal-hal lain di luar 3 itu bisa masuk bagian daripada az-zawiyah atau sudut gitu. Itu dia. Baik, kita lanjutkan ya, ini sekedar review aja dulu. Yang kedua taksim iktibari. Ya. Taksim iktibari. Jadi terkait semuanya. Dari ini kita masih kita hanya membahas seluruh cabang-cabang daripada taksimul kullihi ila juz'iyatihi. Ya. Kita nggak membahas taksim al-kull ila ajza'ihi, itu nggak ada di sini, ya, nggak dijelaskan di sini. Nah, di sini dijelaskan apa? Taksim iktibari itu apa? Taksim iktibari itu ya bagian-bagian makanatil aqsamu fihi mukhtalifatan fil aql wahdahu. Ya. Bagian-bagian yang menjadi susunan sesuatu hal secara akal, bagian-bagian itu berbeda. Ya, hanya berbeda di dalam akal. Ya. Dia hanya berbeda-beda dalam akal. Walakin minal mumkin an yujada fil khariji syai'un wahidun tatahaqqaqu fihi haqa'iqul aqsami bi'tibaratin mukhtalifah. Ya. Adapun secara konteks kenyataannya ada mungkin satu hal, satu faktor yang membuat ada bagian lain yang masuk kepada bagian itu. Ya. Contoh, ya, tentu dengan bi'tibaratin mukhtalifah, tentu dengan berbagai macam alasan dan asumsi begitu. Contoh, ya, kata keras ya, benda keras gitu. Kita kalau mendengar benda keras, akal kita langsung mengarah kepada batu, benda-benda padat lah, ya, benda-benda padat. Tapi satu kondisi ya dengan iktibar yang dengan alasan dan asumsi yang berbeda juga, kata keras ini ternyata juga dipakai ya, juga masuk dari bagian keras orang yang tidak mau diatur. Ya, misalnya kita bilang Anda ini keras kepala gitu. Ya, hatinya keras gitu. Ya, dia nggak bisa kasih masukan, hatinya keras gitu. Nah, arti di sini tadi secara logika akal kita sudah membatasi bahwa
yang namanya benda keras itu ya sesuatu yang fisik nampak gitu ya, batu apalah, benar-benar padat lah gitu. Tetapi faktanya ya, dalam konteks komunikasi kita itu yang masuk keras itu juga hati dan orang gitu ya. Nah ini tentu kenapa masuk, karena ada bi'tibaratin mukhtalifah, ada sebab-sebab yang membuatnya masuk ya. Mungkin karena ingin menyerupakan seorang itu dengan batu atau karena dia keras tidak mau begitu contohnya ya. Contohnya begitu. Intinya di sini Syekh Muhammad Muhyiddin ini memberikan contoh ya. Jadi Jadi intinya dia sesuatu itu ya, misalnya ada tiga hal ini, itu bisa dia saling terkait bagian-bagiannya. Ya. Contoh antara manusia hewan, ya, manusia hewan, ya. Ya. Manusia itu kalau dari segi dari segi jenis, dia jenis spesies hewan. Hewan itu dari segi jenis dia masuk spesies hewan. Dari segi insan itu juga ada begitu. Jadi dia ada saling keterkaitan. Ya. Simpelnya tadi yang sudah saya sampaikan, ada hal lain ya, kita contoh di benda cair ya. Kita kalau mendengar benda cair itu terbayang oleh kita bagian-bagian cair itu apa aja, ya air, minyak, sebagainya. Tapi ketika ternyata di luar akal, ya, ada konteks lain yang membuat bagian benda cair itu di luar akal. Kan tadi kita sudah ngajukan proposal kapan cairnya begitu. Nah ini itu contohnya begitu. Simpelnya biar nggak kawan-kawan repot dalam mengilustrasikan taksim i'tibari ini. Dia menjadi bagian dari sesuatu hal itu bukan karena akal, tapi karena sesuatu di luar akal yang membuatnya bagian dari sesuatu itu. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Oke. Contohnya gini ya. Contohnya contoh kerbau ya. Kerbau itu kalau dia terkait dengan jenis ya, spesiesnya, itu termasuk spesies bagian dari spesies hewan ya. Jinsan. Karena dia bagian dari hewan. Kalau dilihat dari nau'nya atau dari segi jisimnya, bentuknya, jisimnya, dia termasuk hewan yang berkaki 4. Karena hewan itu ada hewan berkaki 4, ada hewan mamalia, ada hewan yang berkaki 2, ya, dan sebagainya. Itu itu jisimnya, nau. Jadi bisa saling keterkaitan ya gitu. Oke, lanjut di sini. Nah, kita lanjutkan di sini. Ini konklusi daripada antara i'tibari dan hakiki. فإذا كانت الأقسام متفرقة في العقل والخارج جميعا على النحو الذي أوضحناه لك سميت هذه الأقسام متباينة. Ya. وصح أن تقول على كل قسم منها إنه بين للآخر أو لما عداه. Ya. Jadi kalau bagian-bagian yang membentuk satu hal itu, kalau secara akal dan di luar fakta dia mutafarriqatan bersamaan sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, maka disebut dengan mutabayinatan. Ya.
Mutabayyinatan, berbeda dia. Mutabayyin itu berbeda, tapi dia bagian daripada hal itu. Contoh tadi dapur ya. Ya, wastafel beda dengan rak piring beda dengan kompor. Tapi dia satu bagian yang utuh, bagian daripada dapur. Maka disebut wasah antaqula ala kulli qisminha. Maka kita boleh atau sah kalau kita menyebutkan masing-masing bagian daripada bagian dapur itu innahu mubayyinul akhar. Dia berbeda, tidak sama dengan yang lainnya. Ya. Terus wa idza kanat mutafarriqatan. Kalau bagian-bagian itu, ya, kalau bagian-bagian yang bagian dari dapur itu ya, berbeda, hanya berbeda pada dalam akal. Ya. Dunal kharij, tapi faktanya di luar dia berupanya apa namanya? Fakta di luar dia ada hal lain yang masuk bagian itu, maka disebut dengan sumyat mutakhalifatan, bertolak belakang atau berbeda juga. Dia mutabayyinah itu berbeda, tapi dia berbeda dalam konteks dia bagian asli daripada hal itu begitu. Contoh tadi kantor ada meja pegawai, ada kursi, ada komputer, ada wifi sebagai itu bagian dari kantor. Jadi kalau masuk pula ada di situ drum, gitar, itu bukan bagian dari bagian kantor gitu. Nah, maka itu disebut yang mutakhalifah ya, bertolak belakang atau berbeda. Jadi kalau mutabayyinah itu berbeda tapi dia memang dia bagian utuh dari hal itu, hal tersebut gitu. Adapun yang bukan memang bagiannya secara akal tapi dia masuk juga di bagian itu, maka dia disebut mutakhalifah. Baik, kita lanjut kepada jenis taqsimul kulli ila juz'iyatihi yang kedua, yaitu binazar ila inhisari al-muqassam ya. Dari aspek batasan-batasan yang dibagi. Ya. Ada dua dia. Ada taqsimul aqli, ada taqsimu al-istiqra'i. Mari kita ulas dan baca bersama. Wa amma at-taqsimul aqliyyu fahuwa ma yajzimul aqlu fihi binhisar al-muqassam fi aqsamihi bimujarrad an-nazar fil qismah. Ka qaulina al-'adad imma zawjun wa imma la fahuwa fardun. Ya. Al-'adad imma zawjun wa imma fardun. Ka qaulina al-ma'lum imma wujud aw la. Ya. Maka qaulina al-mumkin imma johar aw la. Ini dia. Ini taksimul aqli. Maksudnya apa? Itu ma yajzimul aqlu fihi bin hisal muqassam fi aqsamihi bi mujarrad an-nazar fi qismah. Jadi taksim aqli apa? Akal sudah memastikan ya, pembatasan unsur-unsur sesuatu itu dengan cara apa? Dengan hanya melihat pada bagian-bagiannya aja. Seperti kita kalau kita bilang al-adad ya, jumlah atau angka ya. Al-angka. Angka itu ada yang zauj, ada yang puluhan. Ya. Ada yang berpasangan ya, seperti 23 itu pasangan tuh. Ada yang zauj ya, ada yang berpasangan seperti khamsatun wa ishrun itu sudah berpasangan. Au fardun, kalau fardun itu dia ya khamsatun ya salasatun arba'atun. Jadi adat itu hanya dua ya. Imma zauj, imma dia berpasangan ya, atau dia fard ya, tunggal. Satuan atau puluhan begitu. Jadi kita kalau bilang angka, maka dia hanya dua aja tuh. Ya. Satuan atau puluhan. Itu angka itu. Ya, satuan atau puluhan. Atau seperti al-ma'lum. Al-ma'lum itu apa? Maklum itu imma mawjud imma la. Ya. Sesuatu yang maklum itu mawjud atau tidak. Itu aja pilihannya. Ya. Jadi
al-mumkin, mungkin itu imma jauhar wa imma la, aula. Gitu. Terus seterusnya. Lihat. Dan kita lanjut. At-taqsimul al-istiqra'i. Apa pula ini ya? Ini taksim baru lain pula nih. Wa amma at-taqsimul istiqra'i fa huwa ma yajuzu al-aqlu fihi bimujarradihi min ghairi iltifatin ila al-wujud al-khariji. وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة لكنه إذا نظر إلى الأقسام الموجودة فعلا ونظر إلى أن التتبع والبحث والاستقصاء لا يوجد بعدها قسم آخر قضى بانتفاء ما جوزه أولا وذلك كتقسيم العنصر إلى الماء والتراب والهواء والنار وكتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وكتقسيم المبتدأ إلى ظاهر ومضمر وكتقسيم الخبر إلى مفرد وجملة وشبه جملة فإنك لو قلت الخبر ثلاثة أقسام مفرد وجملة وشبه جملة ظن العقل بمجرد النظر إلى هذه الأقسام الثلاثة وجود قسم آخر ولكنه إذا استقرأ كلام العرب وتتبع العبارات الواردة عنهم التي تشتمل على خبر جزم بأن هذه الأقسام الثلاثة مستوعبة لجميع الأخبار فانتفى عنده حينئذ جواز قسم آخر وهلم جرى. Contohnya gini. Contoh taksim istiqra'i ini ya. Ya, akal ya. Akal ketika mendapatkan sesuatu hal ya. Ya. Misalnya ketika akal mendapatkan informasi ya. Contoh ketika akal mendapatkan informasi sesuatu hal tentang sesuatu dan terbayang oleh akal bagian-bagiannya. Ya. Terus tanpa memandang fakta, akal langsung memberikan asumsi adanya bagian baru daripada bagian-bagian yang sudah tergambar oleh akal tadi. Akan tapi kalau dilakukan pengamatan yang jeli ya dan penelaahan yang matang, maka akan sampai akal pada kesimpulan tidak akan ada lagi bagian baru di luar hal yang sudah tergambar oleh akal. Maka qadha bintifa'i ma jawaza awalan. Maka seorang itu akan memastikan apa yang sedari awal itu ya diasumsikan wujud di luar akal, maka dia setelah istiqra, setelah meneliti, setelah menelaah, setelah mengamati lebih jeli, qadha bintifaihi, maka dipastikan tidak bagian daripada itu. Seperti ini ya. Seperti ketika kita al-unsur ya. Kita kalau mendengar unsur alam ya. Kita al-unsur, orang kalau bilang unsur alam itu tergambar oleh akal adalah al-ma' wat turab wal hawa'i wan nar. 4 unsur alam. Ya. Ya. Al-ma' wat turab wal hawa' wan nar. Jadi apa ketika akal kita mendapat informasi tentang unsur, maka langsung akal itu terbayang 4 hal ini: air, tanah, udara dan api. Ya. Akan tetapi pada saat itu akal bakal memberikan asumsi baru ya, bahwa kayaknya ada bagian lain selain 4 ini gitu, mungkin oksigen, hidrogen dan sebagainya. Tapi ketika setelah melakukan penelitian, pengamatan yang lebih jelas, maka akal tadi menafikan yang diasumsikan di awal ada. Nah, itu dia. Itu namanya at-taqsimul istiqra'i. Sama juga itu. Seperti al-kalimah. Al-kalimah fi lughatil Arab imma
ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Ya. Nah, ketika mendengar itu, akal pada kali pertama dia akan sepertinya ada bagian lain nih selain daripada tiga hal ini yang termasuk kalimah. Al-kalimatul Arabiyah gitu. Misalnya apa? Misalnya yang lain gitu ya. Di awal dia bakal memberikan peluang itu. Kayaknya ada deh yang lain selain daripada tiga hal ini. Tapi setelah dilakukan pengamatan jeli ya, istaqra'ah, dia akan mengamati lebih jeli dan melakukan pembacaan secara teliti dan tatabba dan mengikuti ya kalamul Arab, maka akal akan menafikan apa yang di awal diasumsikan ada. Seperti tadi juga seperti ya khabar itu al-khabar itu ada al-khabar imma mufradun wa imma jumlatun wa imma shibhu jumlatin. Itu khabar. Nah, secara alamiah tanpa memandang faktor luar, jadi faktor X gitu, akal bakal memberikan asumsi baru. Oh, ternyata kemungkinan bagian khobar nggak hanya tiga ini, ada bagian lain gitu. Tapi setelah dilakukan pengamatan lebih jeli, ya, kemudian penelitian lebih matang, maka akal akan menafikan apa yang diasumsikannya ada di awal mendengar informasi itu. Oke. Itu disebut dengan taksim al-istiqra'i. Di sini mari kita baca lagi. Di sini penulis menyampaikan al-farqu baina taqsim al-aqli wal istiqra'i fi surah. Jadi bagaimana perbedaan antara taksimul aqli dan taksim istiqra'i fi surah pada objek yang digambarkan gitu. Wa'lam anna al-asla fi taqsim al-aqli an yu'ta bihi ala tariq at-tardid baina itsbat kama taqul al-kalimatu imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Oke. Secara asal ya, taksim akli ini ya, yaitu ayu tabihi dia dia ada ya, dia terbentuk karena apa? Dia ada karena ala tariqat tardid bainal itsbat, karena dia sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, tardid bainal itsbat dia tardid ini radda yurad itu ya. Pengulangan ya, itu tardid bainal itsbat ya. Antara memastikan antara tidak gitu. Kama taqul al-kalimah imma ismun. Ini secara asal taksim akli itu anju tabihi ala tariqat tardid bainal itsbat. Jadi maksudnya taksim akli itu muncul karena tardid bainal itsbat, karena ada unsur keraguan di antara mau itsbat ataupun menafikannya ataupun meniadakan yang lainnya gitu. Seperti ya al-kalimah tadi. Al-kalimah itu imma isim, imma fi'il, imma harf. Walakin qad ya. Qad qad yu'radu li sahibi taqsim ya ma yalja'uhu ila 'ardul istiqra'i 'ala tariqati tardid baina al-itsbat wan nafi. Al-itsbat wan nafi. Akan tetapi terkadang ya orang yang mentaksim ya, melakukan mentaksim, kadang-kadang dia dihadapkan kepada hal yang membuatnya kembali al-istiqra'i. Ya. Membuatnya kembali untuk meneliti, mengamati ala tariqat tardid bainal itsbat wan nafi. Antara keraguan-raguannya di antara itsbat
dan juga menafikan. Artinya dia mengisbatkan bagi kalimat itu 3 ini aja. Akan tetapi mungkin dia ada hal-hal lain yang membuat dia menafikan itu. Oh, tidak hanya 3, pasti ada unsur lain yang juga masuk dalam unsur kalimat ini. Ka'an yakuna min ghardihi dab ka'an yakuna min ghardihi dabtul aqsami wa man'u intishariha wa ittirabiha. Fa yaqul mathalan al-kalima imma an tadullu ala ma'nan fi nafsiha wa imma la, wa thani huwa al-harf wal awwal imma an yakuna zaman juz'an min. Ya. Jadi seperti apa tujuannya? Tujuannya tadi itu untuk memastikan ya. Dhabtul aqsam. Tujuannya adalah untuk memastikan ya, atau membatasi unsur-unsur kalimah itu agar tidak masuk unsur lainnya. Contoh sepertinya diganti namanya, tidak ismun ya. Al-kalimah imma an tadullu ala ma'nan fi nafsiha wa imma la. Ya, ini dia. Begitu dia cara membaginya. Al-kalim dia tidak membagi lagi dengan al-kalimah ismun wa harfun wa fi'lun, enggak. Dia pembagiannya begini modelnya. Al-kalimah katanya. Kalimah itu imma antadulla ala ma'nan fi nafsiha wa imma la. Kalimah itu ya dia antara menunjukkan makna pada dirinya atau tidak. Wa tsani huwal harf. Kedua huruf. Wal awal ya ada, dan yang pertama katanya tadi kalimat pertama imma an yakuna zaman juz'an mafhumiyah wa imma la. Cara ini yang awal tadi, kalau yang dituju, kalau makna yang ditunjuk oleh kalimat itu memiliki unsur waktu daripada pemahamannya, maka wa imma la. Jadi kalimat itu kalau dia menunjukkan unsur waktu maka dia fi'il. Kalau tidak berarti isim, wa imma la. Al-awwal fi'il wa tsani al-isim itu dia. Ya, al-awwal apa? Fi'il. Kenapa? Karena di kalimat tadi menunjukkan makna tapi ada unsur waktu padanya. Maka disebut al-fi'il, karena fi'il itu menyatakan hudutsul fi'il fi zaman muayyan. Karena fi'il itu menunjukkan terjadinya sebuah pekerjaan pada waktu tertentu. Wa tsani al-isim, isim itu ya menunjukkan makna saja tanpa adanya keterangan waktu begitu. Fahadha taqsimun istiqra'iyyun utiya bihi ala surati taqsim al-aqli bitardid baina itsba' nafi. Jadi ini bedanya taksim istiqra'i dengan al-aqli. Istiqra'i itu dia ada unsur istiqra'i itu kenapa istiqra'i? Karena ada unsur-unsur ya meragukan ya antara isbat ataupun nafi. Maksudnya apa isbat itu? Isbat itu ya memastikan bagian-bagian yang sudah tergambar pada akal, akan tapi ingin juga meneliti lagi apakah memang 3 ini aja atau ada lagi unsur lain yang masuk kepada unsur yang sedang dibahas taksimnya ini begitu. Nah, itu maksud daripada istiqra'i itu. Oke, ini bahasnya. Fa idza jaa sahibut taqsimi bi kulli naw'in min hadaini naw'aini ala ma huwa al-asl fihi lam yaltabis ahaduhuma bil akhar. Kalau sahibut taqsim tadi ya menjelaskan jenis daripada dua taksim ini ya, sebagaimana yang al-asal ya asalnya, maka dia lam yaltabis ahaduhuma bil akhar, maka tidak
tidak akan nampak, ya, tidak akan tidak akan bias antara satu dengan lainnya. Walakin idza ata bil istiqra'i fi suratil aqli aw bil aqli fi suratil istiqra'i iltabasa ahaduma bi sahibihi. Jadi apa yang menjadi iltibas itu, menjadi buyar itu, atau menjadi buram itu, atau menjadi ragu itu, kalau dia memasangkan istiqra pada akal. Kalau dia memakaikan cara istiqra kepada hal yang sudah logis. Ya. Atau bil aqli fi surat istiqra, ataupun dia melakukan upaya logika, ya, upaya akal pada hal yang memang mesti istiqra begitu. Maka inilah yang menjadikan iltabasa ahaduma bisahibihi. Nah, itu dia. Selesai ya. Selesai kita bahas jenis-jenis taksim. Nah, jadi kita review lagi. Taksim itu ada dua ya. Taksimul kulli ila ajzaihi. Ini yang maksudnya taksim yang bagian-bagiannya tak terpisahkan dari keseluruhannya. Ya. Contoh, al-mismaru wal khashab al-mismaru wal khashabu kursiyun. Paku dan kayu adalah kursi. Jadi nggak bisa kita sebut satu daripada dua itu. Nah, itu dia taksimul kul ila ajzaihi, atau manusia. Manusia itu kepala, badan, dua tangan dan dua kaki. Jadi nggak bisa kita sebutkan kepala itu adalah manusia, nggak bisa. Atau tangan itu manusia, nggak bisa. Karena dia satu bagian yang tersusun, kalau dia dipisahkan maka tidak sah disebutkan secara keseluruhannya. Oke. Yang kedua, taksimul kulli ila juz'iyatihi. Ini taksim berbeda dari yang pertama tadi. Yang kedua ini bagian-bagiannya hanya punya ikatan-ikatan aja, ya, punya kait, ya, punya kaitan-kaitan aja, punya ikatan. Tapi dia bisa dipisah. Contoh tadi hadis itu ada 3, hasan, sahih dan dhaif. Sahih juga hadis, hasan juga hadis, dhaif juga hadis. Nah, itu dia. Oke, baik, sementara ini itu dulu yang kita bahas. Kita lagi tadi sedikit lagi bahwa yang kedua, taksim al-kulli ila juz'iyatihi ini pun terbagi dua. Dari segi perbedaan atau saling berlawanannya bagi-bagiannya, maka dia menjadi taksim hakiki dan taksim ihtibari. Kalau dari segi cakupan, ya, pembatasan bagi-bagiannya, ya, itu taksim al-aqli dan taksim istiqra'i. Baik, itu sampai sini dulu tentang penjelasan kita di taksim. Sudah jelas ya masalah definisi taksim. Tinggal kita bahas di al-liqa'il muqbil, pertemuan berikutnya, yaitu asyurut, ya, syurut taksim. Mudah bisa dipahami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.